Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang ambo muliakan dan ambo cintai. Lahiko jamaah nan jamaah teras. Senang mo kalau nak tibo subuh tu rindu mo subuh jamaah. Pertama sekali puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi kini Allah berikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah, melaksanakan solat subuh berjamaah. Salat dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai mau ulang kaji awak pagi kini kita baca surah Al-Maidah ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas wa innallaha la yahdil qaumal kafirin. Shadaqallahul azim. Di dalam surah Al-Maidah ayat 67 Allah berfirman, Ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Ko berarti arahnya adalah kepada Nabi Muhammad. Termasuk juga kepada rasul-rasul sebelumnya, tapi disampaikan wahai rasul, Baligh ma unzila ilaika mir rabbika. Sampaikanlah semua yang Allah turunkan kepadamu, semua yang diturunkan dari Tuhanmu. Jadi Rasul itu mendapat mandat dari Allah untuk menyampaikan semua yang sudah Allah turunkan kepada beliau, disampaikan kepada umat manusia. Jadi ada sifat tabligh yang di dalam diri Nabi awak. Ada sifat Nabi yang wajib kita ketahui, yang kita imani, itunya siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Ada orang mengambil singkatannya staff. Staff S, siddiq, T, tabligh, A, amanah, F, fatonah. Itu staff namanya. Jadi kalau awak bicara soal sifat tabligh, itu memang perintah dari Allah. Sampaikan semua yang sudah Allah turunkan kepadamu. Jadi nama yang diperintahkan Allah Ta'ala sampaikan. Mangko awak sebagai umat Nabi Muhammad pun, yo tentu awak harus menyampaikan pula nama awak pelajari, nama awak ketahui.
Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Jadi disiko kalau seandainya lah paham bahwa ada perintah untuk tabligh menyampaikan, maka tak boleh awak sembunyikan dah. Tak boleh kitman dah, tak boleh diandu-anduan dah. Oh, kau katuju dah awak dah. Disampaikan. Kau nak katuju dah awak dah. Dianduan, tak boleh. Nama kasadona lah sudah Allah turunkan, tugas Nabi menyampaikan. Jadi Nabi Muhammad tidak membuat aturan. Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat. Jadi yang disampaikan dari Nabi Muhammad nama diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Tidak ada karang-karang itu dah. Tidak ada tambah-tambah itu. Tidak ada pandai-pandai seorang itu. Karena Nabi Muhammad disebutkan di dalam surah Taha, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak menyampaikan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, tidak berdasarkan kepentingannya, tidak berdasarkan keinginannya sendiri, tetapi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah wahyu yang diwahyukan Allah. Yang diturunkan oleh Allah Ta'ala itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Setitik tidak berubah, sabari tidak bertukar. Tidak ada banduan-doan dah, tidak ada bersembunyi-sembunyian dah. Maka tegas sampaikan. Oh, bahwa ada orang suku, ada yang tidak suku, ada pro dan ada kontra. Itu kan soal pendekatan lah. Soal pendekatan untuk menyampaikan itu sehingga orang yakin. Dengan Nabi Muhammad diutus Allah menjadi rasul, maka melekatlah tugas di dalam diri rasul itu menyampaikan. Kalau ada mandat atau ada SK, ada perintah dari Allah, ketikalah ada perintah itu, ya kerajaan Nabi menyampaikan. Jadi tidak ada disembunyi-sembunyikan lagi. Semua yang disampaikan Allah, yang diturunkan Allah, disampaikan dari Nabi Muhammad. Termasuk Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah, wahyu Allah. Mulai diturunkan itu dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Jadi tahapan pertama itu dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, sampai transitnya Al-Quran itu adalah di Baitul Izzah. Itu turunnya adalah pada malam Lailatul Qadar. Jadi di tahap dari Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu artinya papan yang dijaga, yang terpelihara, tempat yang terjaga. Diturunkan ke langit dunia. Tampaknya nama Baitul Izzah, dakik ke dunia. Kau nama langit dunia. Oh, di mata tampik itu tak bisa awak membayangkan. Turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah, langit dunia, kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat. Itulah turunnya secara perlahan. Awal mula turunnya di bulan 7 balik Ramadan. Jadi 7 balik Ramadan itu turunnya Al-Quran secara beransur-ansur. Nah, bahasa yang mana beransuan-suan, senek-senek. Jadi bayangkanlah turunnya Al-Quran tu dari Baitul Izzah tu ke Nabi Muhammad kayak lembaran kertas turun-turun di seraan dia teh indah. Ndak mencoroh waktu di seraan karena teh dari teh tu dijawab dari Nabi Muhammad, tu dibaca dari Nabi Muhammad indah melalui perantaraan malaikat Jibril. Malaikat Jibril dan membacuan, malaikat Jibril menyampaikan. Ketika malaikat Jibril menyampaikan langsung dibaca oleh Nabi Muhammad, diingat, jangan bersegera, tanang-tanang, dangan dulu, lalu kemudian sesudah itu baru dibaca oleh. Dibaca oleh malaikat, didengar dari Nabi Muhammad, lah sudah itu baru Nabi Muhammad membaca. Dari Nabi Muhammad disampaikan pula kepada sahabat, dicatat dari sahabat. Nama sekretarisnya Zaid bin Sabit. Lalu kemudian dari sahabat turun ke tabi'in.
Dari tabi'at turun lo ke tabi'at tabi'in. Sampai kawak kini setelah dibukukan samaso Utsman bin Affan yang lah mushaf Utsmani. Dimulai dulu adalah samaso Khalifah Abu Bakar Siddiq berdasarkan usulan Umar bin Khattab ketika banyak para penghafal Al-Quran meninggal di medan perang pada saat memerangi Musailamah Al-Kadzab, orang-orang yang murtad. Nah, jadi makanya di dalam surah Al-Maidah ayat 67 kok ada perintah dari Allah untuk menyampaikan. Kalau ada perintah menyampaikan berarti ada larangan jangan menyembunyikan. Jadi sifat Nabi Muhammad ada tabligh, maka yang mustahil dari Nabi Muhammad adalah kitman. Kitman itu manduan. Mangko awak sebagai umat Nabi Muhammad tak kata pula kalau nan bana disampaikan bana. Kebenaran itu harus disampaikan pula dengan cara yang benar, pada waktu yang benar, di tempat yang benar, sehingga bisa orang menerima kebenaran. Apalagi zaman kini anak-anak awak Gen Z, anak Gen Z, anak milenial, ala Gen Y, Gen Alpha, Gen semua. Strawberry generation kecil sepiam mana? Generasi strawberry namanya generasi strawberry. Kalau awak generasi ubi panci, itu ubi panci. Awak generasi singkong, tahan kebal awak. Ubi panci itu tahan bantiang. Di mana tercampak awak eksis, hidup bertahan awak. Pai merantau awak tulang 8 kari kok jadi yang keknya. Salah saya eksis. Nyaman jadi Jakarta itu di perantauan. Kalau kini tantu aja sene. Lagi lenyor sekali. Alah, mana mama, pulang le mama, cepat ni wa, celah. Mental lah mental karupu. Tantu aja teh badaru-daru. Sebenarnya singkong itu alah diolah. Alah. Maaf, apa? Aku tanya. Jadi Kan turunnya Al-Quran itu tanggal 17 Ramadan. Tapi pertama kali Nabi menerima wahyu. Yang itu. Iya, pertama sudah jadi rasul. Ya, diangkatnya menjadi rasul. Sebelumnya kalau diketahui bahwa beliau pada saat menerima wahyu itu adalah berusia 40 tahun. Disitulah kemudian sebagai tanda bahwa beliau adalah menjadi seorang rasul. Jadi wahyu pertama itu ketika Nabi Muhammad bertahanus nama uzlah dari kebisingan kota Mekah, tekanan itu di usia 40 tahun itu. Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul di usia 40 tahun. Maka lama Al-Quran itu diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kalau awak dulu kan namanya 23 tahun. Nabi Muhammad menerima wahyu 40 tahun. Meninggal 63 tahun. 63 dikurang 40 berapa? 23, dianggap 23 tahun. Rentang data pastinya adalah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya, maksudnya itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan, 7 balik Ramadan. Udah puasa Nabi. Puasanya itu setelah 2 tahun Islam. Lah 2 tahun berikutnya kan di bulan Sya'ban turunnya perintah puasa itu lagi. Di bulan Sya'ban itu turunnya itu perintah. Jadi nyokan turunnya ayat Al-Quran itu sesuai dengan peristiwa, sesuai dengan momentum, sesuai dengan kejadian, sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan. Itu nan bansuan suatu tadi secara perlahan-perlahan. Secara totali itu adalah 30 juz. Nah, 30 juz
100 ampe balik sore 6.236 ayat. Kalau awak dulu di SD kan diajan 6.666 ayat, kan lebih murahnya nama-nama itu. Nah, detailnya adalah 6.236 ayat. Terdiri dari 100 ampe balik sore sebanyak 30 juz. Itu diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah langit pertama itu takak ini urutannya. Urutannya mulai Al-Fatihah sampai kepada An-Nas. Itu yang disusun. Tapi turunnya di 7 balik Ramadan mulainya secara beransur-ansur sesuai dengan momentumnya. Turun yang pertama surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sesudah itu turun Al-Mudassir lain. Ketika Nabi Muhammad balik dari Gua Hira, beliau ketakutan, basalimui, turun ayat, ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir. Wahai orang yang bersemut, berdiri. Wa'anzir, berikan kabar petakut, berikan kabar. Siapa diberikan kabar dulu, turun ayat berikutnya. Wa'anzir ashiratakal aqrabin. Beri kabar petakutlah, berikanlah peringatan kepada keluarga-keluargamu terdekat. Itu dulu. Lalu kemudian dikumpulan di Nabi Muhammad bersanae familinya di Bukit Safa dan Marwah itu. Disampainya di Nabi Muhammad. Nusana ambo, famili ambo kini tagak di hadapan kita bersama. Kalau ambo mengecek li percaya awak, lai je. Li membenarkan awak, benar, kami membenarkan. Sampai kemudian kalau ambo kemudian diangkat menjadi rasul li percaya awak, lai. Siapa tidak percaya? Abu Lahab. Mangko Abu Lahab tu akecek. Tabat siada ka Muhammad, cilaku engkau wahai Muhammad. Maka turunlah surah Al-Lahab. Tabat siada Abi Lahabi wa tab. Nah, Abu Lahab tu nak cilaku. Itu kronologisnya. Jadi makanya Nabi Muhammad ketika wahyu sampai kepada Nabi Muhammad, ya diberikan tugas sampaikan kepada orang-orang terdekat. Tentu di sana dulu. Yuk. Kan Al-Quran itu pertama Iqra. Bila Al-Mudassir dan bla-blanya itu kok di bagian belakang. Sekarang kan yang menyusun Al-Fatihah pertama itu siapa yang apa mal itu Nabi yang menentukan atau gimana? Jadi tidak sesuai dengan yang turun. Ya, turunnya secara urutan berdasarkan tema. Tetapi posisinya lah digambarkan urutan dari lembaran-lembaran kertas ayat-ayat yang turun itu lah sudah disusun loh. Sesuai dengan ananado pada saat dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Allah disusun tapi belum dibukukan. Dibukukan proses kodifikasinya itu adalah ketika Khalifah Abu Bakar Siddiq Umar bin Khattab mengusulkan karena banyak para penghafal Al-Quran meninggal dunia di medan perang. Pertimbangan dari Umar bin Khattab, wahai Khalifah, mencari data yang ada di antara para mujahid kita, pejuang kita, para penghafal Al-Quran meninggal di medan tempur, bahkan sampai 70-an. Kalau ikut dibiar, karena Al-Quran di dalam kapalnya. Jadi dikumpulkanlah mereka itu bahwa Abu Bakar Siddiq belum mau. Membukukannya belum mau. Kalau susunannya lah disusun. Sama Nabi lah ditata prosesnya itu. Tapi membukukan dalam satu rangkaian buku, itu belum. Berdasarkan usulan dari Umar bin Khattab dengan semua argumentasi dan pertimbangan, dijinakkanlah hatinya Abu Bakar Siddiq. Kok nak 2000 sudah masuk Nabi dah? Setelah itu, oh iyalah. Lalu kemudian baru diterima.
Tapi ternyata di lapangan dalam penyebarannya terjadi ketidakseragaman. Maka Khalifah Utsman bin Affan memberikan standar. Itulah kini Al-Quran nanado dewa. Jadi Al-Quran ku mukjizat dari Allah. Jadi Nabi Muhammad mukjizatnya Al-Quran. Itu keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab suci yang lain. Taurat yang diterima dari Nabi Musa, ndak Taurat dia nak mukjizat. Nabi Musa yang punya mukjizat. Bisa tungkek menjadi ular, guys. Bisa membalas lawi, guys. Takluk orang, kagum orang, ikutinya Nabi Musa karena ada mukjizat pada Nabi Musa. Meninggal Nabi Musa, nang kitab Taurat ko diubah-ubah, diandoannya sebagian. Nama nan hukum rajam disimpane. Anda mau nak ketujuh deh do, nak sesuai deh do, nyo sembunyikan. Itu perbedaannya. Nabi Daud punya mukjizat lah dan Zabur ndak. Mangko diubah. Takatulah Nabi Isa dengan kitab Injilnya. Nabi Isa bisa mendatangkan makanan dari langit, bisa medun ramati. Diangkatnya Nabi Isa dan Injilnya lah bertukar-tukar, berubah menurut versi itu dan segala macam. Al-Quran memang disebutkan oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami lo nan menjaga Al-Quran. Kok Al-Quran awak terima kini sama jo sebelum di Ma pun itu di Makkah. Dah lihat di Mes Makkah. Di Makkah, kemudian di Majone, di Amerika, di Jepang, di Cina, di Indonesia, di Pasar Kandang, sama. Maka bisa orang MTQ, orang Inggris, MTQ Al-Quran sama. Alah, jadi makanya Nabi Muhammad mendapat risalah dari Allah, risalah yang dari Allah itu yang disampaikan dari Nabi Muhammad. Al-Quran itu mukjizat. Maka terjaga mukjizat tu. Nak do bisa orang mau berubah. Nah, nak do berubah sampai kini. Meninggal bana Nabi Muhammad dan Al-Quran yang tetap terjaga. Lah, wa illam taf'al, jika engkau tidak melakukan hal demikian, artinya tidak menyampaikan semua yang Allah turunkan, fama ballagta risalatah, sama halnya engkau tidak menyampaikan risalah Allah. Kalau ada sebagian disembunyikan, sebagian disampaikan, sebagian dia tahu, sebagian dia doan. Kalau itu dianggap sama tidak menyampaikan risalah. Jadi makanya tidak ada boleh disembunyi-sembunyikan. Ikut tantang lo bagi juru dakwah. Oh, awak milih nan ancak-ancak je lah. Nan ketujuh de anu lah, de penguasa lah, de penggemar awak lah, de jamaah. Hah? Itu mungko itu dibaca contoh kau baca ayat dia kau. Ba anak ketujuh de jamaah lah, ba jamaah nang kagalak-galak ya lah. Nak mangko awak ngaji secara tema berurutan. Berlangsung terus dari awalnya disampaikan secara keseluruhan. Jadi nak ada pilih-pilih dah. Ngaji awak dari awal lah, baru sampai surah Al-Maidah ini baru. Ya dari mana? Sejarah-sejarah perangai orang dulu. Takah dulu baca lihat realitas kini. Karena dikatakan oleh Allah Ta'ala, fa'illam taf'al, jika engkau tidak melakukan hal demikian, dalam artinya, engkau tidak menyampaikan semua yang Allah turunkan. Pai, manihe, suku, tidak suku, itu harus disampaikan. Jadi kan, itu tantangannya itu. Kalau tidak menyampaikan semua, lah samu tidak menyampaikan sama sekali. Jadi disampaikan sebagian, disembunyikan sebagian, berarti sama dengan tidak menyampaikan sama sekali.
Jadi sampaikanlah walaupun itu pedih. Kan begitu, harus disampaikan. Yo, suka dan duka lah, pro kontra. Jadi Nabi Muhammad takat tu dalam dakwahnya. Jadi keluarga-keluarga terdekatnya ada pro dan kontra, segala macamnya, membencinya, menolaknya dan segala macamnya. Orang menolak itu dek kan nyolong tahu leh. Kalau lah nyo tahu baru kemudian nyo sadar. Bara banyak ada orang tua yang duduk di simpang, orang Yahudi matoi butuh. Nabi Muhammad menuan makanan kayak tarwi. Tapi nya banci Nabi Muhammad mengeceknya nya butuh kok. Nah, dia menceliak. Nah, butuh kok ada menceliak rumah. Jadi Nabi Muhammad nak menyuan makanan kenyo, nak sekadar magih makanan dah dia makan disuruhnya sekali. Nak sekadar disuruh aja dalam sejarah ada. Bahasa awak apa nama dia? Di lunyahan lah digacang kalau nasi itu mungkin dah. Dia bentuk makan kurma di lunaan, di kunyo-kunyo, di suruhan kenyo tinggal melulunya lah. Artinya mengecek itu. Oh, dia Muhammad itu pandai-pandai je mau membuat agamuan aja. Nuan-nuan nenek moyang awak je. Heboh seorang je mengecek Nabi Muhammad. Tak ada, dia makan aja lah pakai cek dan tumbuk lah. Tak ada, tak kata Nabi Muhammad. Yang anak kau, mbak apa kalau awak lah mau pupik lah. Jalan yang butuh je. Dia makanan, dia lu pakai ceknya je. Tak ada. Tak ada Nabi Muhammad. Ditahan aja dia pakai cek orang tu. Alah nak mengecek je lah orang tu cek. Tak koti je lah nak didangan. Dia suruh je tadi. Lah kemudian ketika Nabi Muhammad lah meninggal dunia, kebiasaan baik dari Nabi Muhammad dilanjutkan di Abu Bakar. Ternyata cara Abu Bakar, orang ku kan masing-masing kan punya cara seseorang. Dia lah biasa Nabi Muhammad nama nyuan kenyo alai no cara. Tiba Abu Bakar pengantie agak berbeda rasanya. Agak kasar apa wak aku nak cu antara lahir wak aku lain orang nak bagi makanan kamu le ko je dijawab lah dia Abu Bakar nan orang nan biasa bagian kau makanan tu nyola meninggal ambo ko kawanai sahabatnya tu siapa bagi ambo makan salam moko namanya Muhammad Rasulullah sallallahu Muhammad iyo je salam muka dan mengempakai cenyo tapi dia doanya tu mah ketika menyuap makanan tu inyo keroi iyo baru gaya butuh ko tadi sadar lah ini ya Allah yo bana luar biasa beliau ko setianya menyuap makanan ambo pakai cenyo tapi mo pagundia mo ciracu inyo je sadar baru kira berubah dek karena orang ko nak tahu kebaikan Nabi Muhammad itu. Itulah contoh. Jadi makanya ketika Nabi Muhammad mendapat mandat sebagai rasul, rasul punya kewajiban untuk menyampaikan. Itu beda Nabi dengan rasul. Awak sebagai umat Nabi Muhammad, ya perlu menyampaikan, disampaikan pula kebenaran ke anak awak, ke dusana awak, ke warga awak, masyarakat awak. Soal benci atau tidak benci orang kau kan banyak orang sayang banyak yo nak benci. Dan nak benci itu persoalan individu. Nah, jadi mangko disebutkan di dalam tafsir dikatakan li anna kitmana ba'dihha ka kitmani kulliha. Karena sesungguhnya menyembunyikan sebahagian dari ayat-ayat yang Allah turunkan sama seperti menyembunyikan semuanya. Wandoan sebagian itulah sama mandoan kasadu itu. Jadi tidak boleh ada kitman dah. Baswa wae panduan tu tidak boleh ceke jo kaji dah. Nak beliah mandoan-doan kaji dah. Kini nama nana do dewa disampaian, tahu wa sampaian. Sekurang-kurangnya sadonan tahulah. Tak kini kau kan bahagian dari saling mengingatkan itu. Sekurang-kurang kalau mengaji kau awak nyolai lo tuah kalau awak mengaji semakin awak berikan dia semakin bertambah. Tak berkurang. Semakin bertambah. Maka Nabi Muhammad diberikan perintah untuk menyampaikan. Dia awak tak kata perlu sampaikan perlu kebenaran itu.
walaupun itu pedih, walaupun kebenaran awak sampai itu berdampak lo kawak, setidaknya awaklah menyampaikan, setidaknya awaklah mengingatkan. Jangan beko sesuai je pesan aja ke, sesuai je pesan nak tujuan nak galak-galak je lah, dan lasuh-lasuh lah, dah harus disampaikan. Lalu kemudian lanjutannya, wallahu ya'simuka minan nas. Apa ini kata kunci ke? Dan Allah akan menjagamu wahai Muhammad dari gangguan manusia. Konyo ayat deh. Ajulah rencana manusia konyo kah membunuh engkau, kah melarang engkau akan terjaga, engkau tidak akan terbunuh. Itu makan tasawuf dalam riwayat menjelang Isra Nabi Muhammad. Banyak nang mencari Nabi Muhammad, membunuh Nabi Muhammad, pamanelah meninggal, bini Khadijah lah meninggal, basilan tihangan urang. Ketika Nabi Muhammad sedang di rumah bininya Aisyah, kasudahnya bah dicari ada orang Makkah tu, orang kafir Quraisy, ada feeling dia Nabi Muhammad terasa tidak nyaman, keluar Nabi Muhammad keluarnya tiba. Nak dosa serobok je bebek. Yo kamu bunuh Nabi kok. Kira Nabi Muhammad lapai di rumah kawannya Abu Bakar Siddiq. Alas sesudah tu alai. Dek karenanya lah tiba di rumah Abu Bakar cerita ada lo orang nampai rumah bini tadi. Nak do Nabi Muhammad dicari lah jalan melalui tukang tanahnya di rumah Abu Bakar. Tiba di rumah Abu Bakar Nabi Muhammad lapai. Jadi setiap rencana busuk dan rencana jahat mereka tidak ada terwujud. Karena Nabi Muhammad dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mayat itu, akonyo ayat. Jadi itu namanya Nabi Muhammad ko maksum. Dan maksum ko konyo ayat ko wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjaga Muhammad dari gangguan manusia. Dan awak harus yakin pula, kalau awak menyampaikan kebenaran, insya Allah akan dijaga Allah. Tapi baakolah dunia kini kok, keadaan kini kok, kebenaran disampaikan awak belum tentu menurut orang lain benar, bisa saja ditangkuk ya awak, ditangguh ya segala macam ya. Tapi setidaknya awak yakinilah bahwa dengan kaji awak, dengan ilmu awak, dengan dasar yang kuat, yakin awak seyakinnya Allah akan selalu menjaga awak. Allah akan menyelamatkan awak. Selamat di dunia, selamat dari akhirat. Mangkoe Nabi Adam itu ketika disebutkan wa qulna bitu minha. Kami berkata wahai Adam, turunlah engkau dari surga itu, turun ke bumi. Alai, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka akan aku datangkan kepadamu petunjuk. Jadi ada Allah Ta'ala petunjuk. Petunjuk kau sebagai panduan lah, sebagai pengarah, sebagai acuan di dalam bertindak. Kalau dewa, kan Al-Quran itu adalah hudal linnas. Al-Quran kau sebagai petunjuk awak, panduan awak. Jadi disebutkan faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku kata Allah, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka mereka tidak akan ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Kalau tidak ada rasa takut, berarti inyo tenang. Tenang kalau tidak ada takut. Tidak ada rasa sedih, berarti inyo senang. Jadi siapa mengikuti petunjuk Allah, maka inyo menjadi tenang dan inyo menjadi senang. Jadi kalau awak mengikuti Al-Quran, mengikuti wahyu Allah, awak akan tenang. Allah akan jaga awak. Awak akan senang pula. Dapat dewa kedua, tenang je, senang. Kalau tenang kau hati awak tenang, tak ada rasa takut-takut, tak ada cameh-cameh, tak ada was-was. Kalau senang tu awak bahagia, awak happy, merasa cukup, piti banyak kasadua lah nama kata baca lah dua. Jadi
Jadi makanya ayat itu turun, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaga hingga turun ayat ini. Jadi memang ada rencana orang kamu membunuh Nabi Muhammad. Bahkan ada tawaran kepada Abu Talib. Wahai Abu Talib, dek karena anak engkau Muhammad kau lah mengganggu ajaran agama awak. Tak kau lah cara Wahai Abu Talib, tolong agihan anak engkau Muhammad tu ke kami supaya kami dabiah, kami bunuh kau kami agihan anak muda nang gagah. Anak muda nang gagah, nang alai, tinggi, putih, hancak segala macam anak ketujuh akonyo jagolah nyo, peliarolah nyo, agilah nyo makanan. Mana engkau Muhammad tu nak kami dabiah, nak kami bunuh. Kata Abu Talib, cadia lu orang ye. Ada nalunan dia, lalu pakak ke boleh. Anak dia ke bagian ke engkau bunuh. Hancak lo ya tuan nak engkau bagian kamu gadangan, kamu bagian makan. Ayo lunan dia mana boleh. Luna dolo lah kah elena. Ko ado tasintuh kuli jangan abadu aja dia dulu. Ko kelebihan Abu Talib, paman Nabi Muhammad. Walaupun beliau tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi peran beliau mengawal Nabi Muhammad itu luar biasa. Sayang itu. Makanya kalau soal itu kan hidayah dari Allah. Kan banyak sejarah itu. Sejarahnya ada Nabi tapi ayahnya tidak Muslim, atau mah Nabi Ibrahim. Ada Nabi anaknya tidak Muslim, atau mah Nabi Nuh. Ada Nabi tapi bininya tidak Muslim, atau mah Nabi Lut. Ada Nabi apa mana yang tidak Islam, itu mah Nabi Muhammad. Itu namanya istilahnya orang-orang terdekatnya tidak Islam. Maka turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah walaupun kepada orang terdekatmu, tetapi yang memberikan hidayah itu adalah Allah, yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Jadi makanya peran dari Abu Talib luar biasa menjaga Nabi Muhammad. Tapi secara hakikat, secara keseluruhan, Allah yang menjaga Nabi Muhammad. Sajak Nabi Muhammad kene layi itulah dijago. Lah terpelihara, lah maksum. Nak donya menonton organ tunggal gitu. Nak jakene tak ada wae go. Nak donya pokoknya saja diasuh gede Halimatus Sa'diyah, itulah dapat pendidikan positif. Setiap orang nandake jo Nabi Muhammad bahagia sekali. Atau Halimatus Sa'diyah. Hanya ka nak laku je orang menyusuan kainyo doh. Kalau susue cie ampo cie nanunya atulah di anulo dia anak dek Nabi Muhammad justru nampo tu nak dipilih karena ndak tasesuan sama anaknya dari Halimatus Sa'diyah. Lalu kemudian nyopai jo untuk pincang, untuk kene pincang lambe tu boy. No kan orang Sa'diyah tu kan pai ke Mekah tu bersama jo untuk anyo ye untuk pincang itu lambe tu boy. Anak orang lah dapat satu anak susuannya. Lah pulang cicik dari Halimatus Sa'diyah pun ada. Nah dulu anak muahnya susu ampo sebelah. Tiba dia Nabi Muhammad dan itu dan ketujuh dia Nabi Muhammad. Lalu kemudian kudo pincang itu tadi menjadi ancang. Ada tarana kambiang kurih gapuk bakam bangsa deh. Jadi orang nan dakik di Nabi Muhammad menjadi bahagia. Maka umat Nabi Muhammad dakik dengan Nabi Muhammad, membaca salawat kepada Nabi Muhammad akan mendapat syafaat. Itu kenapa Nabi Muhammad tidak minta ke Allah untuk beri hidayah untuk pamannya ini bisa masuk Islam? Itulah do jawabannya. Engkau lain dimintanya di Allah Ta'ala kakak adik Nabi Muhammad, tapi yang memberikan hidayah itu Allah. Allah yang memberikan hidayah, berarti Allah tidak memberikan kehendak kepada paman itu tadi.
Nah, itu. Jadi Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Nah, jadi ada turun ayat pergilah kamu. Turun ada perintah pergilah, sesungguhnya aku akan dijaga oleh Allah. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Hakim. Jadi Nabi Muhammad terhadap ada orang yang mengawal-ngawalnya pakai pengawal protokoler segala macamnya, dia Nabi Muhammad usah mana lah pai-pai lah. Nah, nambo ko dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan camil oleh ambo dijaga oleh Allah. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang kafir. Akonya. Jadi Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang kafir. Nah, harilah lampiang sangat tujuan. Demikian kesimpulannya adalah pembelajaran bagi awak. Mari kita mentauladani sifat Rasul, yaitu tabligh, menyampaikan, berani benar dan berani menyampaikan kebenaran. Karena kebenaran itu kalau datang, kalau terlihat kebenaran, kebatilan akan hancur. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah kalau sudah datang kebenaran, maka kebatilan akan lenyap. Karena sesungguhnya kebatilan itu semuanya akan lenyap. Kebenaran itu akan dijaga Allah. Maka awak yang selalu berkata benar dan selalu bersikap benar dan selalu berbuat kebenaran, insyaallah Allah jaga. Bahwa banyak fitnah, banyak hasutan, iri, dengki dan segala macamnya, Allah Maha tahu. Kalaupun tidak di dunia, nanti di akhirat akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.